Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Ananda Putri dengan NIM 2533018 dari kelas 3 NSA. Nah, tujuan saya membuat video ini dengan menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliahnya e-learning dan dosen pengampu yaitu Bapak Tony Eka Rahmat MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan dan kustomisasi tampilan model yang saya buat, yaitu pada LMS SMA 1 Harapan. Nah, yang pertama kita masuk kepada tampilan awal sebelum login, yaitu promosi sekolah LMS SMA 1 Harapan. Nah, pertama kita masuk pada login. Nah, di sini saat ada username dan password. Nah, di sini kita masuk pada login username pada admin dulu. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada dashboard admin. Nah, pada admin ini ialah dia memegang kekuasaan tertinggi di dalam platform model. Nah, tugas utamanya yaitu berfokus pada manajemen sistem dan konfigurasi global. Dia bukan sekedar mengajar, yaitu dia membuat dan mengatur akun untuk guru dan siswa, membuat kategori besar mata pelajaran seperti membuat kategori untuk kelas 10 atau dan lainnya, dan juga mengatur kustomisasi tampilan awal, ganti tema warna website, memasang logo sekolah, dan mendesain halaman depan. Nah, yang terakhir menjaga performa server agar tidak down saat diakses massal. Nah, di sini terdapat ada dashboard admin, itu terdapat ada kalender. Nah, di sini kan terdapat ada tugas-tugas yang sesuai dengan uh, tanggal-tanggal tenggat waktunya. Nah, kita masuk pada home. Nah, di sini pada home terdapat mata pelajaran seperti informatika kelas 10 ini dan deskripsinya. Nah, sekarang kita dan juga admin bisa mengatur kursusnya jika ya untuk menambahkan khusus atau mata pelajaran lainnya. Dan selanjutnya kita masuk ke site administration. Nah, pada site administration ini, admin bisa mengubah tema seperti ke appearance dan juga mengubah tema-tema sesuai keinginan. Nah, di sini saya menggunakan tema move. Nah, pada menu appearance ini, kita admin bisa mengubah tema di bagian themes ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini terdapat ada logo, lalu ada kostum favicon atau gambar yang di website sini, dan juga terdapat background login page, background untuk login, dan juga warna-warnanya, warna untuk dashboard dan warna untuk tombol-tombol lainnya, dan juga terdapat ada deskripsi untuk bagian sebelum login tadi, dan di bawahnya terdapat ada sosial media lainnya. Nah, selesai itu tekan Save Change. Nah, sekarang kita masuk kepada My Khusus atau Khususku. Nah, di sini pada khusus informatika kelas 10 ini, admin bisa menambahkan seperti kayak forum atau buat setiap pertemuan, dan juga admin bisa juga membuat absensi, modul, ruang diskusi, tugas, materi, dan lainnya. Dan juga admin bisa menambahkan partisipan atau user-user seperti teacher, guru, dan students atau siswa. Nah, di sini admin dapat ada dua role dua role user, dia bisa admin satu, bisa guru satu. Nah, sedangkan di sini saya akan menambahkan juga guru satu lagi, dan selebihnya ke enam-enamnya ini ialah siswa. Nah, selanjutnya di sini bisa juga untuk menambahkan nilai-nilai, memberikan nilai-nilai kepada siswa, tugas-tugas, bisa untuk ujian dan lainnya.
Nah, sekarang kita masuk kepada ke login sebagai guru. Pertama, kita masukkan dulu username sama passwordnya. Nah, di sini saya guru ini bertindak sebagai pengelola menu di dalam kelas digital informatika pada kelas 10 dengan kode IFX. Nah, sebagai pengajar, guru memiliki wewenang untuk mengatur jalannya kursus. Di menu yang My Courses ini, nah, guru menginput nama mata pelajaran dan deskripsi kompetensi dan deskripsinya. Nah, di sini di dalam kursus atau di kursus informatika kelas 10 ini terdapat berbagai macam capaian kompetensinya seperti berpikir komputasional, terdapat TIK dan juga sistem komputasional dan algoritma dan pemrograman, analisis data sampai dampak sosialnya. Nah, yang capaian kompetensi itulah yang akan dipelajari siswa sepanjang semester dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, hingga bisa menambahkan gambar sampul kelas agar tampilan dashboard siswa menarik. Nah, selanjutnya kita masuk pada khusus informatika kelas 10. Nah, di sini terdapat ada bagian untuk perkenalan, terus terdapat pertemuan satu. Di pertemuan satu ini terdapat ada absensi, materi, lalu ada modul, lalu ada ruang diskusi, berdiskusi siswa dengan guru, dan juga terdapat ada asesmen atau tugas yang diberikan dari guru ke siswa. Nah, di sini terdapat ada dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, yaitu pada ujian akhir semester. Nah, di sini guru bisa menambahkan seperti absensi ini. Kita ubah ke edit mode dulu. Nah, di sini guru bisa membuat absensi pada siswanya. Nah, dan juga kita bisa isi namanya seperti kayak absensi kehadiran pertemuan 1. Lalu kita buat deskripsinya, dan juga kita bisa membuat opsinya, apa-apa aja opsi untuk absensi tersebut. Jadi di sini saya membuat pada opsi pertama yaitu hadir, kedua sakit, ketiga izin. Nah, di sini kita bisa juga menambahkan jam berapanya mulai absensinya dan jam berapanya absensi tersebut ditutup atau batas waktunya. Nah, sekarang kita ubah dulu absensinya. Nah, setelah itu kita tekan save and display. Nah, sekarang muncul ada tenggat waktu untuk absensinya dan juga ada deskripsinya, dan juga tinggal tekan misalnya hadir atau sakit atau izin pada sesuai absensinya, dan juga tekan save my choice. Nah, untuk fitur lainnya, guru bisa menambahkan seperti di sini untuk menambahkan modul. Nah, pada modul ini kita bisa ambil dari tipe file, lalu kita buat apa nama dari file tersebut, misalnya modul 1 berpikir komputasional, lalu deskripsinya, dan juga kita upload modul tersebut. Dan di sini saya upload dalam bentuk PDF. Lalu nanti tekan save and display ini. Nah, modul ini bisa diunduh dan dipelajari oleh siswa secara offline atau online. Nah, selain modul, saya ada menambahkan di bagian materi ini, yaitu terdapat. Nah, di sini saya menambahkan terdapat ada link video YouTube agar yang tadi kan modul.
Nah, di sini bisa video bisa diputar langsung di model tanpa memaksa siswa keluar dari sistem. Nah, jadi siswa tadi bisa nonton video dari model ini tersebut. Nah, selain itu, guru bisa menambahkan seperti pada forum ini untuk ruang diskusi. Nah, pada ruang diskusi ini bisa guru berdiskusi dengan siswa-siswa lainnya, dan juga di sini bisa menambahkan apa nama forumnya dan deskripsinya apa. Nah, seperti contoh ini sudah ada 2 orang siswa untuk melakukan diskusinya. Nah, guru bisa melihat diskusi dari siswa tersebut seperti di salah satu contoh yang ini. Jadi guru bisa mengedit, bisa dilihat dan bisa menghapus, dan guru bisa juga membalas yang diskusi siswa tersebut. Nah, yang terakhir, guru bisa membuat tugas-tugas tersebut, tugas-tugas atau asesmen ini, dan juga guru bisa memberikan tenggat waktu kapannya dan jam berapanya. Dan juga guru bisa menilai tugas dari siswa-siswa tersebut. Misalnya siswa ini mengirimkan tugas dan nanti akan muncul di sini PDF-nya, dan guru bisa membuat nilainya berapa dan juga komentarnya apa. Nah, setelah selesai membuat penilaiannya, guru bisa tekan save and show next untuk menyimpan, dan juga akan menampilkan siswa selanjutnya. Dan juga bisa save change untuk khusus untuk menyimpan saja. Nah, selain itu, guru bisa membuat UTS atau UAS, atau bisa kuis lainnya, atau seperti kayak ulangan harian dalam bentuk kuis ini. Di sini guru bisa membuat batas waktu dari mulai jam berapanya dan tutupnya sampai jam berapanya, atau tanggal hari apanya. Nah, di sini terdapat ada deskripsi dan petunjuk pengerjaan UTS. Nah, kita masuk pada preview kuisnya. Nah, di sini terdapat ada waktunya, waktu pengerjaannya, dan inilah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai pertanyaan-pertanyaannya, dan berapa buah banyak pertanyaan ini. Contohnya seperti ini, next. Dan juga nanti siswa nanti bisa tekan kembali atau selanjutnya kuis, dan sampai kuis tersebut atau ujian tersebut selesai. Nah, itulah tadi dari login guru. Nah, selanjutnya kita masuk ke login siswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam salah satu login siswa. Nah, di sini kita isi username dan passwordnya siswa ini terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke login siswa. Nah, di sini terdapat ada menu dashboard siswa. Nah, di sini terdapat ada tugas-tugas dan absensi siswa, lalu kalendernya, ini tugas-tugas atau absensinya sesuai dengan tanggal-tanggal waktunya. Nah, di sini terdapat ada kursus atau mata pelajaran yang diambil oleh siswa tersebut.
Nah, pada si suatu student ini hak aksesnya tak terbatas karena mereka adalah pengguna akhir yang hanya bisa mengakses dan mengerjakan aktivitas yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, di sini kan tidak ada terdapat edit mode, jadi siswa hanya berfokus untuk mengerjakan aktivitas dan hanya bisa mengakses beberapa aja seperti kayak absensi, hanya bisa untuk absen saja, lalu baca materi, modul, terus berdiskusi dan juga membuat tugas. Uh, itulah untuk bagian role student atau si siswa tersebut. Fiturnya seperti ini. Nah, kita masuk kepada absensi dulu. Nah, pada absensi ini siswa bisa bisa menekan absensinya sesuai absensi kehadirannya, bisa hadir atau sakit atau izin. Misalnya saya buat hadir, nah, tekan save my choice. Nah, di sini kehadirannya sudah disimpan, nanti akan nampak sama si guru atau si gurunya tersebut. Nah, selanjutnya siswa bisa membaca modul atau materi yang dikasih guru. Nah, seperti ini. Nah, di sini siswa bisa langsung membaca modul yang diberikan oleh si guru tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang diskusi. Nah, di sini terdapat ada ruang diskusi, dan juga kita bisa menambahkan add discussion topic. Nah, di sini kita buat subjeknya dulu apa dan juga apa pesan yang mau disampaikan. Misalnya seperti kayak saya contohkan dulu aja. Nah, misalnya subjeknya, nah kita buat subjeknya atau judulnya apa dulu, lalu kita buat apa isi untuk diskusi tersebut. Nah, di sini kan udah diisi tuh apa isi diskusinya, dan kita tekan post to forum. Nah, di sini diskusi telah berhasil di-post dan diberi waktu 30 menit untuk mengedit. Nah, fitur selanjutnya kita masuk pada tugas 1 ini. Nah, pada tugas atau fitur asesmen ini, siswa tinggal mengunggah file lembar kerja mereka secara formal agar dokumen tertata rapi di dalam sistem dan tidak tercecer. Nah, di sini kan sudah ada nih. Nah, saya ulang lagi. Kita bisa menghapusnya dulu. Nah, untuk upload tugasnya kita tekan add submission ini dulu. Nah, di sini kita unggah filenya dulu. Nah, di sini kan kita udah mengunggah file tugas PDF-nya. Nah, selanjutnya kita tekan save change. Nah, di sini sudah terdapat, nah di sini sudah terkirim tugas-tugas siswa tersebut dan akan nampak sama guru-guru tersebut dan bisa dinilai. Dan siswa bisa mengedit tugas tersebut atau menghapusnya sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh guru. Nah, fitur terakhir terdapat ada bagian kuis. Nah, pada bagian kuis ini, siswa bisa
digunakan untuk menyelenggarakan UTS atau UAS. Nah, fitur ini membantu menjaga integritas ujian karena mendukung pembatasan durasi waktu atau timer serta pengecekan soal. Dan yang paling penting adalah kemampuannya melakukan koreksi nilai secara otomatis instan setelah siswa selesai menjawab. Karena di sini bukannya 1 Juli, jadi tidak bisa. Jadi siswa tidak bisa memulai ujiannya. Dia untuk buka ujiannya atau tengah waktu mulainya, jadi kalau misalnya dia saat hari ini buka, maka siswa bisa mengaksesnya. Jika belum dibuka, maka siswa tidak bisa mengakses ujian tersebut. Nah, itulah terdapat login siswa. Nah, pada fitur terakhir kita masuk login guru. Nah, pada login guru ini kita masuk ke My Kursus dan juga kita masuk kepada grade atau penilaian. Nah, pada penilaian ini, nah jadi guru bisa menilai tugas-tugas siswa tersebut. Seperti contoh, kan tadi kan ada siswa yang ngirim tugas. Nah, di sini kita bisa menilai. Nah, di sini kita bisa menilai berapanya tugas siswa tersebut. Nah, ini kalau di sini kan untuk penilaian seperti kayak rapor. Nah, kalau untuk menilai tugas siswanya, kita masuk pada kurs dulu. Dan juga kita tengok di bagian tugas 1 ini. Nah, baru kita masuk ke grade atau penilaian ini. Nah, di sini kan terdapat ada tugasnya nih, dan juga jam berapanya dan tanggal berapanya si siswa ini ngirim. Nah, di sini kita bisa membuat penilaiannya, misalnya saya buat 96, dan juga kita bisa ngasih komentarnya. Dan juga kita bisa tekan save and show next untuk selanjutnya, atau tekan save change saja untuk menyimpannya. Misalnya kita tekan save and show next. Nah, di sini penilaiannya selesai, dan nanti nilai-nilai tersebut akan diinputkan dan tertera di pada grades atau penilaian di sini. Nah, maka muncullah nilai-nilai siswa atau tugas siswa tersebut di sini. Nah, seluruh nilai dari aktivitas yang dikerjakan siswa ini, mulai dari tugas pertama ini hingga kuis UTS atau UAS, akan otomatis terekam dan terkumpul di dalam tabel buku nilai tersebut. Dan juga sistem juga langsung menghitung nilai rata-rata kelas secara otomatis, seperti di sini rata-rata dari tugas tersebut. Dan juga fitur ini memberikan transparansi nilai yang bagi siswa, sekaligus mempermudah tugas guru dalam melakukan rekapitulasi nilai akhir tanpa perlu menghitung manual lagi. Nah, demikianlah demonstrasi proyek ujian akhir semester pada perancangan dan kustomisasi MRS model kelas informatika kelas 10 SMA 1 Harapan. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.